Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih ada di webinar ini. Kita selanjutnya akan membahas sebelum tentang banyaknya korban-korban ke Jepang. Kita akan membahas sedikit flashback melalui video syarat-syarat untuk ke Jepang kemarin ya. Yang tadi kita webinarkan itu adalah akan saya ulang untuk syarat-syaratnya seperti ini. Oke, jadi tadi itu syarat-syarat untuk ke Jepang Tokute Gino jalur mandiri ya. Jadi habisnya nggak sampai 5 juta sudah bisa ke Jepang dan ini seperti yang di layar kita lihat ya. Ketika kalian nanti akan salah masuk ke LPK misalnya atau SO itu yang walaupun muridnya banyak ya. Wah, ini kelihatannya terjamin muridnya banyak padahal bukan ya. Kalian di situ mungkin ada kemungkinan diternak karena apa? Karena yaitu ketika muridnya banyak, ada ratusan, kalian akan berangkat berurutan ya, nggak mungkin lah orang yang pertama daftar, itu nggak diberangkatkan, pasti nanti ya akan terjadi ya sesuatu masalah ya, dari orang tua yang akan protes, ataupun banyak teman-teman yang lainnya gitu. Jadi yang baru daftar ini, sudah punya sertifikat negara, JLPT, JFT atau SSW, tapi nggak bisa berangkat karena nunggu seniornya yang berangkat, padahal seniornya udah sampai 2 tahun belum berangkat. Aduh, gimana ini nasib saya? Seperti di layar ini kita lihat di sini, ada yang ini ya, ini dia korban, habisnya 70 juta ya, belum biaya ngurusan sana sini, duit lagi. Makanya kalau ikut lembaga atau LPK seperti ini nanti, jadi nggak ini ya, nggak pasti. Padahal di depan ngomongnya hanya habis 20 tapi nyatanya sampai 100 juta nggak berangkat-berangkat. Terus ini aja yang sampai 120 juta loh, sampai ya karena ada biaya asrama, kemudian ada transportasi. Jadi mau pulang nggak boleh, harus tinggal di asrama. Sementara tinggal di asrama kalau gratis nggak apa-apa ya. Terus kalau bayar tiap bulan kan lumayan itu. Terus makannya gimana gitu. Terus ada lagi kalau misalnya dia mengundurkan diri, ini ya, mengundurkan diri itu dikasih surat dendanya 34 juta ya. Jadi udah habis uang banyak puluhan juta, mau mengundurkan diri nyari kerja di tempat lain, misalnya di tempat yang lain kan banyak yang mandiri ya di situ, tapi nggak bisa, dia nggak boleh mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, dendanya 34 juta ya.
Kalau nggak bayar ya sertifikat seperti ijazah atau surat-surat resmi nggak dikasihkan karena dipegang oleh LPK gitu. Terus denda ini saya nggak percaya, serius ada denda. Terus gimana kalau nggak bisa bayar dendanya? Kalau nggak bisa bayar denda itu akan diteror ya sama LPK-nya. Karena memang ya keuntungan LPK dari ngurusi kalian itu, dokumen kalian itu. Padahal ngurusi dokumen cuman 3 juta saja, tapi ditarik sampai puluhan juta gitu. Jadi ini ada yang juga 34 juta, sama kayak suamiku. Kalau aku mundurkan diri denda 24 juta. Ya gitu ya, padahal ini LPK SO ya, SO itu udah besar gitu. Ya itu menjadi suatu pilihan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan tentang prosesnya ini. Selanjutnya saya akan bahas materi yang sangat penting juga yaitu pembelajaran ya. Oke, jadi materi pembelajaran nanti yang akan disampaikan di dalam kelas saya yang datang ke Kota Malang ya. Kalau datang ke Kota Malang itu kita nanti ada yang pertama itu pakai bukunya IM Japan yang jelas ya. Jadi ini buku yang sudah terbukti ya, mulai tahun 90 itu yang memberangkatkan dengan ribuan orang ke Jepang. Karena ini programnya pemerintah ya, yang hanya bisa memberangkatkan ya ini gitu. Dan saya juga banyak murid yang menggunakan buku Minan Unihongo, tapi kalau Minan Unihongo itu untuk anak kuliah ya. Jadi bukunya ada 4 dan untuk proses ya 3 semester, 3 tahun ya untuk 6 semester. Jadi sia-sia kalau pakai buku itu terlalu banyak yang dihafal. Tapi kalau udah pakai buku ini ya, Minano Nihongo, IM Japan ini, nanti untuk Minano Nihongo itu sudah bisa dipelajari sendiri. Gitu. Jadi yang pertama, jika ingin mendaftar program yang mandiri lewat kami, itu biaya yang dikeluarkan pendaftaran adalah 500.000 ya. Jadi pendaftaran pertama 500.000. Kemudian biaya SPP, biaya belajar untuk tiap bulan adalah sebesar 800.000. Gitu ya. Kemudian untuk biaya perlengkapan belajar itu ada dapatnya buku IM Japan ya yang jelas. Kemudian flashcard IM Japan, buku latihan menulis hiragana katakana, flashcard hiragana katakana, kemudian flashcard N5, flashcard N4, 2 poster hiragana katakana dakwang handakwang ya. Kayak gitu. Jadi ini nanti yang akan didapat dari 400.000 bukunya. Jadi yang pertama, jika ingin mendaftar pertama 500.000, kemudian 400.000 untuk bukunya. Nanti kalau udah 1 bulan bisa bayar 800.000 untuk SPP-nya gitu. Jadi sesimpel itu. Dan ini untuk yang datang ke Kota Malang ya. Jika dari luar kota, tentunya nanti difikirkan sendiri ada biaya kos, ada biaya untuk makan juga kayak gitu. Makanya kalau anak yang asli Kota Malang karena pulang ke tempat sendiri, ini bisa hemat gitu. Tapi untuk yang luar kota, kebanyakan murid kita adalah online ya. Jadi murid saya itu yang sudah banyak berangkat ke Jepang, itu online saja itu juga sudah bisa gitu. Yang penting pertama hafal hiragana katakana, kemudian akan dijelaskan materi online-nya ya. Jadi kalau kelas online itu ada setiap malam ya. Kebanyakan itu pekerja yang ingin merubah nasibnya, jadi pagi kerja, malamnya langsung fokus bahasa Jepang gitu. Kemudian untuk kelas online kita juga ada kelas untuk anak yang sore ya. Kelas sore itu kelas untuk anak SMP dan SMA. Jadi sore. Kalau yang malam itu untuk kelas pekerja. Jadi bapak-bapak, ada ibu-ibu yang gabung di situ. Gitu. Jadi itu apa yang saya jelaskan. Jadi ketika kita memiliki atau mempunyai anak SD, jika ingin dikerjakan nanti dipekerjakan di Jepang, ya mulai sekarang mungkin bisa belajar online ya, bisa online gitu. Sedikit demi sedikit. Jadi nanti lulus SMA itu bisa langsung ke Jepang gitu. Oh, mungkin itu yang saya sampaikan. Di sesi ini kita akhiri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada pertanyaan, nanti kita akan jawab sesuai berurutan ya. Jadi di situ ada mic, silakan nanti ditekan, angkat tangan di layar, kemudian bertanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.